funny. Enough, Chen. Come on. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Rock Sugar. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang siswi bernama Charlotte yang sedang dibully oleh siswi lain bernama Brenda. Charlotte sengaja dipermalukan oleh Brenda karena mendapat nilai yang buruk di kelasnya. Dengan sekuat tenaga, Charlotte mencoba merebut kertas ulangannya hingga ia terjatuh. Lalu Brenda pun akhirnya mengembalikan kertas ulangan tersebut kepada Charlotte sembari melontarkan kata-kata bulian. Tetapi Charlotte membalas Brenda dengan menggunakan kata-kata kotor. Karena umpatan kotor Charlotte, akhirnya kepala sekolah bernama Bu Logan mengundang orang tua Charlotte untuk memberitahu jika Charlotte sudah berkata tidak pantas kepada Brenda. Charlotte mencoba membela diri, namun mereka tidak mau mendengar pembelaan dari Charlotte. Kepala sekolah hanya sibuk memuji Brenda bahwa Brenda adalah siswi yang pintar serta seorang atlet yang berprestasi. Charlotte memiliki seorang adik perempuan bernama Izzy. Mereka berdua memiliki rumah pohon dan di sana Charlotte memiliki box rahasia tempat ia menyimpan kertas ulangannya dengan nilai yang buruk. Ketika masuk ke gedung sekolah, Charlotte melihat Brenda dan Bu Logan sedang berbincang hangat. Dengan sombongnya Brenda menceritakan perlombaan yang ia menangkan. Terlihat jelas Bu Logan begitu bangga dan Brenda adalah siswi kesayangannya. Ketika Charlotte sedang berada di toilet, Brenda bersama gengnya sengaja memfoto Charlotte. Ia mengancam akan menyebarkan foto tersebut. Charlotte begitu panik, ia memohon agar Brenda tidak memperlihatkan foto itu kepada orang lain. Kemudian Brenda meminta Charlotte untuk membuat salah satu siswa bermasalah dengan guru dan harus mengambil foto di saat kejadian sebagai barang bukti. Lalu foto itu harus dikirimkan kepada Brenda. Namun Charlotte tidak memiliki handphone sehingga Brenda memberikan handphonenya untuk sementara waktu dan akan dikembalikan di saat pulang sekolah. Mau tidak mau Charlotte pun melakukannya kepada salah satu siswa culun bernama Denny. Ia memprovokasinya hingga Denny berkelahi dengan siswa-siswa yang sering membulinya. Akhirnya Denny dipukuli oleh beberapa siswa. Tanpa membuang kesempatan, Charlotte segera mengambil foto Denny yang sedang dihajar. Namun setelah kejadian selesai, Charlotte merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan. Pulang sekolah, Charlotte dijegat oleh Brenda beserta gengnya. Brenda meminta handphonenya kembali, namun Charlotte menolak untuk mengembalikan handphone tersebut. Charlotte lalu mendorong Brenda hingga terjatuh dan melarikan diri. Brenda dan gengnya segera mengejar Charlotte. Sambil ketakutan, Charlotte berlari sekuat tenaga untuk menghindari mereka bertiga. Untungnya Charlotte berhasil lolos dari Brenda beserta teman-temannya. Karena libur hari Natal, maka Charlotte sedikit merasa lega. Ia tidak harus pergi ke sekolah dalam beberapa hari, sehingga tidak akan bertemu dengan Brenda. Charlotte beserta keluarganya menyambut kedatangan Paman Mark, juga Bibi Janice yang tengah hamil. Mereka akan tinggal beberapa hari di sana untuk menghabiskan Natal bersama. Di malam hari mereka semua makan malam bersama, membuka kado, dan para orang tua menikmati minuman alkohol seusai makan malam. Charlotte ingin mencoba minuman tersebut, tentunya orang tua Charlotte tidak mengizinkannya karena ia masih di bawah umur. Setelah semua orang tertidur, diam-diam Charlotte mengambil sisa minuman alkohol dan membawanya keluar rumah. Ia segera meneguk minuman tersebut dan menghapus beberapa foto dari handphone Brenda. Tidak disangka Brenda berada di sana. Ia mengambil paksa minuman itu dan segera meminumnya. Tiba-tiba Brenda memecahkan botol dan mencoba menyerang Charlotte. Dengan spontan Charlotte membela diri dan mendorong Brenda.
Tanpa disengaja, kepala Brenda membentur sebuah batu hingga ia terkapar di tanah. Charlotte begitu panik. Dengan sebuah troli ia membawa tubuh Brenda dan menyembunyikannya di bawah rumah pohon serta menutupi tubuhnya dengan selimut. Charlotte juga merusak handphone Brenda agar Brenda tidak bisa terlacak. Di pagi hari, dari jendela rumah, Charlotte melihat Paman Mark berada di sekitaran rumah pohon dan terlihat sedang mengamati sesuatu. Charlotte pun terlihat panik. Tidak lama kemudian ia pergi ke rumah pohon dan ternyata tubuh Brenda masih berada di sana. Orang tua Charlotte dan Bibi Janice pergi untuk berbelanja. Sedangkan Charlotte dan Izzy tidak mau ikut. Paman Mark juga tidak pergi dengan mereka. Ia beralasan sedang tidak enak badan dan memilih untuk tinggal di rumah. Ketika Izzy membuka internet di iPad-nya, ia melihat berita tentang Brenda yang dikabarkan hilang. Mereka beserta beberapa orang lainnya berinisiatif membantu mencari keberadaan Brenda, meskipun Charlotte sebenarnya hanya berpura-pura saja. Charlotte yang panik segera menggali tanah di belakang rumah. Tidak lama kemudian orang tua Charlotte pulang dari berbelanja. Mereka melihat Izzy dan Paman Mark di sebuah lapangan luas. Namun mereka tidak menemukan Charlotte di sana. Mereka bergegas pulang ke rumah dan menemukan Charlotte di halaman belakang sedang menggali tanah. Mereka semua merasa aneh dengan perilaku Charlotte yang terlihat seperti kebingungan. Tidak berselang lama, Charlotte kembali ke rumah pohon untuk mengecek Brenda. Namun tubuh Brenda sudah tidak berada di sana. Charlotte sangat ketakutan. Ia pun kembali ke rumah dan melihat berita di televisi mengabarkan tentang Brenda yang hilang dan belum ditemukan. Untuk menenangkan diri, Charlotte pergi mengendarai sepedanya. Tidak disangka ia melihat Brenda sedang berjalan sempoyongan. Ia juga melihat Paman Mark di sana dan mendekati Brenda. Namun tiba-tiba Paman Mark membekap Brenda yang sudah sangat lemah hingga ia pun pingsan. Paman Mark lalu membawanya ke semak-semak dan mencoba untuk memperkosa Brenda. Charlotte segera menendang Paman Mark hingga Paman Mark terjatuh dan terluka. Charlotte segera membawa Brenda dan menaruhnya di belakang rumah sakit. Charlotte memastikan Brenda dibawa oleh suster untuk dirawat. Orang tua Charlotte menemukan Charlotte yang sebelumnya pergi tanpa memberitahu mereka, sehingga membuat orang tuanya khawatir. Ibunya kemudian memarahi Charlotte dan ingin memberinya hukuman. Di rumah terlihat Paman Mark sedang diobati oleh Bibi Janice. Sesaat kemudian Charlotte pun tiba. Ibu Charlotte mengatakan jika Paman Mark telah dirampok. Karena tidak mampu menyimpan rahasia, akhirnya Charlotte menceritakan kepada ayahnya semua kejadian yang ia alami, termasuk ketika Paman Mark ingin melecehkan Brenda. Ayah Charlotte begitu marah, ia pun menonjok muka Paman Mark. Bibi Janice yang mengetahui hal itu begitu kecewa atas apa yang telah Paman Mark lakukan. Ia pun memutuskan untuk berpisah sementara dan tinggal bersama orang tuanya hingga bayinya lahir. Charlotte memulai kehidupan baru dengan mengikuti latihan karate. Ternyata Danny juga mengikuti kelas karate tersebut. Selesai latihan, Charlotte mendatangi Danny. Ia meminta maaf atas kekacauan yang ia sebabkan, sehingga membuat Danny dipukuli oleh siswa lain. Danny pun memaafkan Charlotte. Akhirnya hubungan pertemanan mereka menjadi lebih baik. Di dalam mobil ketika akan menjemput Charlotte, ayah Charlotte mendengar berita di radio. Brenda yang hilang sudah kembali ke rumah. Diceritakan jika waktu itu Brenda ingin melihat-lihat lampu Natal di sekitarnya, namun kemudian Brenda tersandung dan kepalanya terbentur hingga pingsan di semak-semak taman. Karena begitu fokus dengan berita tersebut, tidak sengaja ayah Charlotte menabrak sebuah mobil di depannya. Sementara Charlotte yang sudah lama menunggu jemputan dari ayahnya, memutuskan berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Tiba di rumah, ia melihat pesan suara dari ayahnya yang mengatakan jika ia mengalami kecelakaan kecil di jalan, sementara ibunya sedang pergi berbelanja dan mereka akan segera kembali.
Tidak lama kemudian Paman Mark tiba-tiba berada di dalam rumah. Ia menyalahkan Charlotte karena telah kehilangan segalanya. Charlotte yang begitu ketakutan segera berlari untuk menyelamatkan diri, namun Paman Mark berhasil masuk ke dalam kamar dan bersiap menyerang Charlotte. Untungnya Ibu Charlotte datang pada saat yang tepat. Dari arah belakang ia memukul Paman Mark dengan keras hingga Paman Mark terjatuh dan pingsan. Beberapa hari kemudian ketika Charlotte sedang duduk di sebuah taman, tiba-tiba Brenda muncul dan duduk di sebelahnya. Ia mengatakan jika mereka sekarang sudah berteman. Sikap Brenda pun berubah 180 derajat. Ia menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berterima kasih karena Charlotte telah menyelamatkan dirinya. Namun ketika Charlotte melihat sekeliling, ia tidak melihat Brenda lagi di sana. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.